Sahabat Mister Top 5 hadir dengan berita terhangat selama sepekan, edisi 3 Oktober 2020. Kota Binjai terendam banjir akibat Sungai Bangkatan meluap. Ratusan rumah warga di Kota Binjai, Sumatera Utara terendam banjir pada Rabu kemarin. Hujan deras yang mengguyur Kota Binjai sejak dini hari mengakibatkan Sungai Bangkatan meluap. Air Sungai Bangkatan mulai memasuki rumah warga sekitar jam 1 pagi. Air sebelumnya sempat surut, tapi sekitar jam 4 kembali meluap. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 1,5 meter. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat aman. Belum diketahui pasti jumlah rumah terendam banjir, namun diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan. Waspadai menggunakan handphone terlebih saat hujan dan petir menyambar. Seorang anak di Deli Serdang ditemukan tewas disambar petir saat bermain handphone. Sungguh miris bagi Ramli dan istrinya. Ia tidak mengira jika handphone, benda yang dijadikan sang anak untuk bermain, justru merenggut nyawa anaknya Randi Saputra Ginting yang masih berusia 9 tahun. Warga desa Namo Tualang, Dusun 2, Namo Pinang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang ditemukan tewas diduga disambar petir saat menggunakan selulernya. Orang tua Randi kaget saat melihat putra mereka dalam posisi telungkup dengan handphone menempel di keningnya dengan wajah dalam keadaan hitam gosong. Hasil visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Randy, sehingga disimpulkan Randy meninggal karena handphone yang dimilikinya disambar petir saat menggunakan. Perkembangan berita pilkada di Sumatera Utara, gerakan politik mendukung kota kosong saat ini tengah bergulir di kabupaten dan kota yang calon kepala daerahnya hanya satu pasangan. Di Pematang Siantar dan Humbang Hasudutan, mobilisasi untuk memenangkan kota kosong mulai gencar dilakukan. Pasca ditetapkan pasangan Asner Silalahi Susanti Dewayani sebagai pasangan calon tunggal oleh KPUD Kota Pematang Siantar, sekelompok masyarakat semakin gencar menyuarakan kota kosong. Bahkan sebuah ruko di Jalan Merdeka dijadikan sebagai sekretariat Koalisi Relawan Masyarakat Kota Kosong atau Kawan Mas Koko. Relawan Mas Koko dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat. Adapun relawan kolom kosong atau kawan Mas Koko adalah satu keterpanggilan hati, karena memang saat ini di Siantar ada sejarah baru yang belum pernah selama ini terjadi. Ada calon tunggal yang sudah bisa mengambil hati semua partai. Ya, kita tetap berbicara positif, ya, mengambil hati. Namun kita harus ingatkan juga bahwasanya masyarakat kita ini belum mengetahui, dia pikir atau masyarakat pikir dengan cuma satu calon maka nggak ada lagi pilihan yang lain. Nah, sedangkan calon ini belum tentu ada di hati masyarakat, belum tentu, bisa iya bisa tidak. Nah, karena hanya satu calon, sedangkan undang-undang mengatur ya harus ada kolom kosong yang jadi lawannya. Sementara itu di Kabupaten Humbang Hasudutan, Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasudutan membentuk relawan pemenangan kota kosong. Melalui spanduknya yang mereka pasang mengajak masyarakat ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, jangan golput. Kita beralih ke berita mancanegara, debat calon Presiden Amerika Serikat di jelang pemilihan. Debat pertama yang dilakukan ini dinilai debat terpanas dan terkacau. Debat calon Presiden Amerika Serikat berlangsung seru, bahkan menurut sejumlah media global, debat yang berlangsung Rabu 30 September 2020 merupakan debat terpanas dan terkacau. Dalam debat pertama, moderator Chris Wallace berjuang untuk menguasai debat sepanjang 90 menit karena seringnya interupsi, terutama oleh Trump. Wallace dari Fox News meminta debat yang lebih tertib, dan pada satu waktu terlihat Trump ingin kembali melakukan interupsinya. Bahkan Trump dan Biden saling serang dalam debat presiden pertama yang berapi-api. Biden bahkan sempat menyebut Trump sebagai badut dan rasis dan mengatakan Trump adalah presiden terburuk yang pernah dimiliki Amerika. Dan Trump membalasnya dengan menyebutkan tidak ada yang pintar dari diri Joe Biden. Nah, berita penutup di Top 5 kali ini tentang tanaman bunga saat ini lagi populer dengan harga selangit, yakni bunga Rapidora vernivora isme Sumatera. Jenis bunga dari keluarga Araceae dengan ciri daunnya bolong yang mulai ramai dicari oleh pecinta bunga. Tanaman bunga jabol, salah satu jenis tanaman hias yang saat ini tengah banyak digandrungi. Nah, tanaman bunga jabol yang sedang ramai menjadi pembahasan ini tak hanya karena namanya yang nyentrik, tetapi juga bentuknya yang unik serta warna yang menarik.
dan yang tidak kalah mencengangkan harganya yang selangit. Namun ternyata jenis bunga yang daunnya bolong ini memiliki banyak varian dan harganya yang bervariasi. Di salah satu penjual bunga di Jalan Nagapita, para peminat bunga ini mulai banyak meliriknya. Harganya juga bervariasi, namun yang tidak kalah menarik dari bunga-bunga ini adalah filosofi di balik jenis bunga tersebut. Ini jenisnya itu Rapidora Fornifera SP Sumatera. Ini peredarannya cuma 2 di Sumatera sama di Kalimantan. Nah, perbedaan antara karakter yang Sumatera punya sama yang Kalimantan kita punya itu lebih tebal gitu. Dia ke Malaysia dikit juga itu ada. Ini ya. Ada ini. Dia punya ini. Lagi banyak nggak yang nyari? Ini nggak terlalu banyak. Ini buat orang-orang tertentu aja. Oh gitu. Yang tahu. Yang dia mau koleksi tanaman yang unik. Oh gitu. Ini Rapidora. Jadi orang abang ini memang membibitkannya atau gimana? Iya, kalau kita nggak ambil dari hutan, kita itu ya emang barang yang ada, yang udah dikasih orang ke sini yang diantar. Itu kita propagate atau kita perbanyak. Jadi kita budidaya. Jadi kalau dijual berapa ini? Nilai ekonominya relatif lah Bu. Kalau nilai ekonominya itu ya, kalau di sini sendiri kita jualnya nggak mahal. Oh. Tapi kalau ini kita bisa geser ke luar pulau, katakan ke Jakarta atau kemana, ini aja aku jual 650. Sekian berita top 5 yang kami sajikan buat Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan berita terhangat dari kami. Saya Vanessa, sampai jumpa.